Mentang-mentang orang dapat petunjuk yang selalu ke masjid. Ada seorang pemuda di zaman dahulu di masjid aja terus, enggak kerja-kerja. Boleh macam itu? Enggak boleh. Memang datang ke masjid itu orang dapat petunjuk. Tapi kalau di masjid terus enggak mau bekerja, pemalas, itu malah tidak dapat petunjuk. Bu, di Sumatera Barat ada seorang penulis yang sangat hebat, namanya A.A. Napis. Pada zaman penjajahan Belanda, dia sudah menulis tentang orang yang mau di masjid terus. Di masjid aja terus, tidak mau keluar-keluar. Judul novelnya Robohnya Masjid Kami. Bukan, Robohnya Surau Kami. Nah, itu judulnya. Jadi menurut Napis ini di kampungnya, entah di mana kampungnya itu, pokoknya di Sumbar. Katanya ada seorang pemuda yang malas bekerja, dia di surau aja terus. Bertahun-tahun orang di zaman Belanda itu orang berperang melawan Belanda, dia tidak mau berperang. Orang ronda malam, dia tidak mau. Orang pergi ke sawah, dia tidak mau. Akhirnya entah bagaimana dia menikah, punya istri. Istrinya pun ditinggalkannya. Akhirnya dia punya anak. Anaknya pun ditinggalkannya. Dia di surau saja terus menerus. Kalau dikasih orang kue, dikasih orang makan ke surau, barulah dia makan enak. Kalau enggak, makan dikit-dikit, menunggu bantuan orang di surau, jadi orang siak atau jadi orang surau. Nah, pada suatu malam dia sedang baca Quran di mihrab seperti ini, baca Quran, mengantuk dia. Al-Qurannya terlepas, ngantuk dia, tertidur. Enak tidurnya, nggak sadar dia berbantalkan lengannya saja. Ngorok tidurnya. Tidur. Ketika dia tertidur, rupanya bukan main enak tidurnya. Nggak ada orang yang membangunkan. Tahu-tahu sedang tidur tadi bermimpi dia. Bermimpi dia hari kiamat. Hari sudah kiamat. Lalu ketika hari kiamat itu ada malaikat Malik Ridwan, penjaga surga. Dibuatnya daftar nama-nama orang masuk surga. Ada lagi nama malaikat Malik Zabaniyah, penjaga neraka. Ditulisnya nama-nama orang siapa yang akan masuk neraka. Maka dilihatnya lah daftar namanya oleh orang ini tadi, namanya si Saleh. Namanya bagus pula ya, namanya si Saleh. Ada yang nama si Saleh di sini? Ada, mana yuk? Enggak datang. Kurang Saleh gitu. Namanya si Saleh kebetulan ya. Jadi dilihat daftar di surga. Nama Saleh. Provinsi waktu itu belum Sumatera Barat namanya. Sumatera Tengah namanya dulu. Sumatera Tengah itu kan mencakup Sumbar sekarang, Jambi dan Riau. Sumatera Tengah dulu. Dilihatlah Saleh, alamat Sumatera Tengah. Tidak ada daftarnya di dalam surga. Mulai berdebar-debar hatinya. Saya kan Saleh, nama aja si Saleh, amal saya juga amal Saleh. Kalau saya di surau, nyamuk hinggap di tangan saya, tidak mau saya mukul, takut berdosa. Digigit oleh kepiting, saya hapus saja begitu.
kepitingnya tidak dibunuh, takut berdosa. Begitulah dia menjaga kesalehannya. Tahu-tahu dilihat daftar masuk surga, gak ada namanya. Dia panggillah malaikat Ridwan. Wan. Karena dia marah sama Ridwan, panggil aja Wan. Wan, mana nama saya sini gak ada? Dia khusus Sumatera Tengah. Kan saya di surau aja mengaji, sholat. Nyamuk pun hinggap tidak saya pukul. Kepiting menggigit saya biarkan saja kadang-kadang. Begitulah saya, tak ada dosa saya ini. Pahala saja yang banyak. Kenapa tidak ada nama saya dalam daftar surga? Nah, dilihat oleh mereka tadi. Biar saya bantu. Lihat. Iya, nggak ada namanya. Nggak ada nama si Saleh yang Sumatera Tengah itu. Nah, kalau gitu coba lihat sana daftar masuk neraka. Barangkali kamu di situ. Tak mungkin. Mana mungkin orang sesoleh ini? Mana mungkin masuk neraka? Tak mau. Sinilah, biar aku bantu nengok. Dilihatlah, rupanya namanya paling di atas sekali. Masuk neraka. Merah mukanya langsung. Yang menunggu pintu neraka itu namanya Malik Zabaniyah. Malik apa? Zabaniyah. Menunggu pintu surga namanya Malik Ridwan. Malik apa? Jadi Malik Zabaniyah tadi mengatakan kamu yang paling duluan masuk neraka. Ada daftar namamu itu. Marah dia sama malaikat Malik Zabaniyah. Nia, Malik Zabaniyah, kurang ajar kamu ya. Kamu masukkan nama saya daftar orang masuk neraka. Padahal nama saya Saleh. Saya orang Saleh juga. Kenapa masuk daftar neraka? Lalu ditanya oleh Malik Zabaniyah tadi. Katanya, apa kerajaan di dunia? Saya tinggal di surau, makan di surau, masjid, nggak pernah keluar. Aku punya bini tak? Kamu punya istri? Lain, ada punya. Kenapa istrimu tak kamu kasih nafkah? Bila ada orang sedekah padamu, separuh kamu ambil, separuh kasih istri kamu. Kalau tidak ada orang sedekah, kamu tak beri nafkah kepada istrimu. Betulkah? Iya ya katanya. Iya mereka. Betul. Itulah dosa kamu. Makanya kamu masuk neraka. Ada lagi yang kedua. Ya. Kamu punya sawah enggak? Punya. Istri kamu punya sawah enggak? Punya. Pernahkah kamu menanam padi di sawah itu untuk makan anak dan istrimu? Enggak. Itulah dosa kamu itu. Kalau kita punya sawah, nanti tidak digarap mengganggu sawah orang lain. Banyak hama di situ, belalang di situ, tikus di situ. Yang keduanya hasilnya kamu tidak dapat untuk anak istrimu. Itulah dosa kamu yang kedua. Makanya kamu masuk neraka. Walaupun kamu siang malam di surau, di masjid aja terus. Kata mereka Zabaniyah, ada cek lain. Ada satu lagi kesalahanmu. Apa dia? Anak kamu itu sudah waktunya disekolahkan. Kawan-kawannya semuanya sekolah. Anakmu tidak kamu sekolahkan. Betul kan? Oh iya, malaikat, lupa saya. Karena saya di surau aja terus. Itulah dosa kamu. Istri kamu tak kamu kasih belanja, ladang kamu tidak kamu garap, anakmu tidak kamu sekolahkan. Ada ciri lain katanya. Ada satu lagi. Apa? Sekarang ini kan zaman penjajahan Belanda. Laki-laki semuanya berjuang melawan Belanda sebagai penjajah. Beronda-ronda ke sana kemari. Kamu ikut enggak? Jangan ikut saya. Makanya saya lari ke surau. Saya tak mau ikut berjaga-jaga. Saya takut berperang. Nah, itu yang penjajah itu orang Islam atau orang kafir? Orang Belanda itu orang kafir.
Nah, tak mau kamu menyerang orang kafir, padahal orang kafir itu menjajah umat Islam. Itu dosa kamu yang keempat. Empat macam salahnya. Wah, terdengar kesalahannya sampai 4 macam itu, menangis dia sejadi-jadinya. Tak mau masuk neraka, saya nggak mau. Ketika bilang nggak mau tuh meleleh air matanya. Waktu dia tidur itu berbantalkan tangan, basah tangannya kena air mata semua. Udah basah, baru dia terbangun. Masya Allah, untung hanya mimpi katanya. Untung kalau hanya mimpi. Kalau sebenar-benarnya seperti itu, pastilah saya masuk neraka. Bangun dia, dilihat suasana sepi. Orang belum sahur lagi, dia terbangun. Katanya, astagfirullahaladzim. Rupanya salah saya kalau di masjid aja terus gak keluar-keluar. Tidak ada nafkah untuk anak dan istri, tidak berjuang, tidak dididik anak. Itu saya salah. Apalagi pengajian ustaz dikatakan